Welcome to Info Lokal. Kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai sejarah singkat dari Erigo, clothing brand lokal yang go internasional dan mendapatkan panggung di New York Fashion Week. Muhammad Sadat, pria kelahiran Aceh, 15 Juni 1990. Ialah orang di balik kesuksesan Erigo hingga dapat go internasional dan dapat berlenggak-lenggok di New York Fashion Week. Dirinya memang memiliki ketertarikan dalam dunia bisnis dari sejak dirinya di bangku SMA. Dan pada saat kuliah lah, api semangat yang menggebu-gebu itu muncul. Ia selalu mengepush akan dirinya untuk dapat berjualan. Ceritanya pun bahkan sering menjual apapun dengan memutar hasil tabungannya. Dan seringkali meminjam kepada teman-temannya. Dan pada akhirnya, saat semester 7, sekitar tahun 2012, ia dan beberapa rekannya memberanikan diri untuk membuka usaha fashion. Dan pada saat itu, dirinya tidak menyelesaikan bangku kuliahnya karena lebih berminat dalam bidang bisnis fashion yang ia tekuni bersama rekan-rekannya. Awal mulanya, bisnis ini memiliki nama brand Selected & Co. Bermodalkan kocek yang tidak sedikit, ia pun membawa modal hanya 50 juta untuk membangun brand fashion tersebut. Dirinya memiliki tekad bisnis yang sangat kuat. Sampai-sampai saat bisnisnya berjalan pun, ia merasakan bahwa bisnis tidaklah mudah. Ia berpikir bahwa memenangkan persaingan di industri busana tidak hanya bermodalkan kualitas, tapi juga konsep yang konsisten dan kuat. Pada tahun 2010, produk fashion Selected & Co diluncurkan dan hanya bertahan selama 6 bulan karena cukup sepi peminat. Lalu, pada tahun 2013, ia pun mengganti brandnya dengan nama Erigo dan mengubah seluruh konsep produknya menjadi batik. Tetapi, walaupun ia telah mengubah nama brand, konsep, dan lain-lain, tapi sayangnya usaha kali ini masih kurang mendapatkan sambutan dari pasar. Padahal, ia pun sudah sempat berinvestasi tak sedikit pada Erigo untuk melakukan pemotretan di Singapura. Pada akhirnya, karena tekad bisnisnya memang sangat kuat, ia pun berinovasi menjajaki konsep lain. Erigo pun mengusung konsep traveling dengan tema street style. Ia pun tak tanggung-tanggung melakukan pemotretan di Jepang dan merogoh kocek cukup dalam. Dirinya sempat memiliki utang yang menumpuk karena mengembangkan bisnisnya tersebut. Itulah yang membuat dirinya tak menyelesaikan bangku kuliah dan lebih fokus pada bisnis yang ia jalani. Sadat kemudian terus berusaha mengembangkan bisnis dalam skala besar dengan meminjam berbagai modal usaha. Dalam segi pemasaran, Erigo di awal, Sadat mengandalkan pemasaran online dan offline. Untuk offline, ia mencoba membuka pameran di berbagai bazar hingga negeri jiran. Tetapi, lagi dan lagi ia menemukan masalah, yakni kelemahan dalam sistem pameran. Untuk sistem pameran yang ia gunakan memiliki kelemahan, yakni biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menyewa lapak pada penyelenggara dan sekaligus memberikan diskon. Akibatnya, Sadat seringkali mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Hal tersebut terlihat pada pameran di Malaysia yang memakan biaya operasional hingga 25 juta, tapi penjualan hanya mencapai 5 juta. Pameran yang ia adakan di berbagai kota Indonesia juga sering mengalami kerugian dikarenakan faktor biaya operasional yang lebih tinggi. Dan berkat kegigihan dan pantang menyerahnya, pada tahun 2015 lalu, Erigo berhasil meraup omset hingga 22 miliar. Erigo terus berkembang dan pada tahun 2020 mulai bekerja sama dengan salah satu e-commerce paling populer di Indonesia. Dan kini, tak hanya berhasil meraup miliaran rupiah dari bisnis fashion Erigo, tapi juga senang dan bersyukur karena produk asli Indonesianya merambah ke internasional. Baru-baru ini Erigo pun menjadi salah satu produk Indonesia yang berhasil memasang iklan di Times Square, New York. Sebuah kebanggaan tersendiri produk lokal dapat mendunia, bahkan dari Kementerian Ekonomi Kreatif pun melontarkan kebanggaan dan pujian terkait produk hasil Indonesia bisa dapat merambah ke dunia go internasional. Dan berikut adalah info lokal hari ini mengenai Erigo dari gang kecil hingga go internasional. Dan gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe bila kalian belum subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update selanjutnya tentang Jendela Lokal. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram yakni di Jendela Lokal ID and see you on the next video.